Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di pembahasan kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD halaman 30 sampai 35. Tapi sebelum itu, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe ya, agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 30 sampai 35. Ini dia. Jawaban soal tema 4 halaman 30 kelas 6. Diskusikan dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan ungkapan dunia tanpa batas pada bacaan di atas? Jelaskan. 2. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Berikan contoh dalam kehidupanmu sehari-hari. 3. Apa pengaruh globalisasi yang kamu rasakan saat ini? 4. Gambarkan secara visual bahwa globalisasi membuat dunia tanpa batas. Ini dia jawabannya adik-adik, silahkan dicatat. Tanpa batas adalah seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. 2. Globalisasi yaitu proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Kemudian contoh globalisasi di sekitar kita, antara lain kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, adanya barang impor seperti handphone dan motor, dan kita dapat menemui makanan dari negara lain. Oke, silakan dicatat dulu adik-adik jawabannya. Lanjut, nomor 3, pengaruh globalisasi yang saya rasakannya itu kita dapat menonton film buatan luar negeri, bisa berbicara dengan seseorang tanpa tatap muka, dan bisa memakai barang dari negara lain. Berikut contoh globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kalian dapat menggambar dengan lebih kreatif lagi. Ini dia adik-adik contoh gambarnya, silahkan disimak. Ini dia, dari handphone atau HP bisa berkomunikasi dengan berbagai daerah, berbagai kota, berbagai provinsi, berbagai kampung, berbagai negara di belahan dunia ini. Kita bisa video call, WA ya, dan menelpon. Ini dia jawabannya adik-adik, silahkan dicatat.
Lanjut kunci jawaban halaman 31 ayat berdiskusi sekarang amatilah di lingkunganmu, ceritakan keberagaman ekonomi yang ada di sekitarmu. Jawabannya adalah tetangga saya bernama Pak Dayu. Keluarga Pak Dayu memiliki ekonomi tingkat sedang ditunjukkan dari kendaraan sepeda motor yang dimiliki keluarga. Berbeda dengan Pak Dayu, keluarga Pak Beni merupakan keluarga kurang mampu. Tampak dari kondisi rumah Pak Beni yang masih sangat sederhana dan hanya memiliki sebuah sepeda. Dari contoh dua orang tetangga saya tersebut, dapat dipahami bahwa kondisi ekonomi tetangga saya beragam. Silahkan dicatat adik-adik, ini dia, atau silahkan ceritakan yang ada di tempat tinggal adik-adik, tetangga adik-adik. Bandingkan dua orang adik-adik, dua kepala keluarga, yang satunya misalnya orang berada atau orang kaya, yang satunya orang kurang mampu. Silahkan diceritakan. Oke adik-adik. Lanjut halaman 32. Ceritakan kepada temanmu apakah hasil pengamatan kalian sama. Sekarang diskusikan dalam kelompokmu. Mengapa ekonomi setiap orang beragam, apa saja yang mempengaruhi keberagaman tersebut. Sikap apa yang harus kita kembangkan melihat keberagaman ini. Jawabannya ini dia. Karena setiap orang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang berbeda, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh keterampilan seseorang, pendidikan, peluang pekerjaan, penghasilan. Melihat keberagaman ini, sikap kita sebaiknya menghargai dan menghormati setiap orang tanpa memandang status ekonominya. Silahkan dicatat adik-adik. Kunci jawaban halaman 33. Ceritakan tentang kondisi ekonomi keluargamu. Tuliskan rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Ini dia jawabannya.
Ini dia sesuai dengan kondisi, ceritakan kondisi global, rencana-rencana yang akan kamu lakukan untuk menghadapi era global. Sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga masing-masing siswa ya, untuk menghadapi era globalisasi ini, rencana saya adalah belajar dengan giat untuk mendapat pendidikan dan menggapai cita-cita dengan pendidikan yang cukup. Saya berharap saya menjadi manusia berdaya, saing tinggi demi meraih kesuksesan. Ini dia contohnya adik-adik ya. Silahkan tuliskan rencana-rencana yang adik-adik lakukan untuk menghadapi era globalisasi ini. Apakah dengan belajar atau sekolah yang tinggi, atau mengambil ini, maksudnya inisiatif adik-adik untuk belajar dan membuat keterampilan supaya adik-adik ahli dalam suatu bidang ya. Itu contohnya ya. Ini cuma contoh adik-adik belajar dengan kunci jawaban halaman 34. Ambillah kerangka kubus yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua. Bagaimana cara menemukan diagonal bidang pada kubus? Perhatikan bidang ABCD. Ikatkan ujung benang wol pada sudut A, tarik ujung lainnya pada sudut C. Benang dari A dan C adalah merupakan diagonal bidang. Ada berapa diagonal bidang yang terdapat pada kubus? Jelaskan jawaban, tuliskan namanya pada kotak berikut. Ini dia jawabannya. Pada kubus di atas, setiap bidang sisi memiliki 2 diagonal bidang. Kubus memiliki 6 sisi sehingga diagonalnya ada 12 buah. Diagonal bidang pada kubus ABCD adalah AC, BD, AG, FD, AE, BE, FA, EG, BH, FC, DH, dan GC. Silahkan dicatat adik-adik. Jadi adik-adik, kita lanjut bagaimana cara menemukan diagonal ruang pada kubus. Diagonal ruang pada kubus tersebut adalah garis AG, BH, DF, dan CE. Jika kita tarik benang dari A ke G dan A ke C, maka akan hasilkan bangun datar baru. Tahukah kamu apa nama bangun datar tersebut? Ada berapa diagonal ruang yang terdapat pada kubus? Jelaskan. Jawaban menulis namanya pada kotak berikut. Jawabannya adalah pada kubus tersebut ada 4 diagonal ruang yang sama panjang dan keempatnya bertemu pada satu titik yang disebut titik pusat kubus. Pada bangun tersebut diagonal ruangnya adalah AG, BH, C, dan DF. Silahkan dicatat adik-adik.
dim 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 Kunci jawaban halaman 35 kelas 4 kelas 6 tema 4. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Buatlah beberapa sketsa yang menunjukkan proses kamu mengetahui diagonal bidang dan diagonal ruang pada kertas berpetak berikut. Jawabannya ini dia adik-adik. Ini dia sketsa diagonal bidang dan diagonal ruang pada. Ini dia. Diagonal bidang kalau diagonal ruangnya tadi ini dia adik-adik ya, ada 4 A G B H D F C A G B H A G B H D F dan C. AG diagonal ruangnya biru, BH ungu, CE kuning, DF. Kesimpulan berdasarkan sketsa yang dibuat. Diagonal Kesimpulan berdasarkan sketsa yang dibuat. Diagonal ruang suatu kubus merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bagian kubus. Demikianlah pembahasan secara lengkap kunci jawaban tema 4 kelas 6 SD atau Madrasah Ibtidaiyah subtema 1 globalisasi di sekitarku pada pembelajaran 4 di buku tema halaman 30 sampai 35. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Apabila ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar, tulis kelas berapa, tema berapa, halaman berapa, nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.